Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jalani kita mendapatkan berkah, ilmu, hikmah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-mu'allif rahimahullah, faqad hadallahu zakirin, yaqulullahu ta'ala wazkuruhu kama hadakum. Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai para orang-orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah, sesungguhnya Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, wazkuruhu, ingatlah kepada Allah, kama hadakum, sebagaimana Allah beri petunjuk kepada kalian. Maka mengingat Allah itu seharusnya bukan hanya dalam sholat, tapi di luar sholat, tapi juga di luar sholat. Apabila kita selesai mengerjakan sholat, fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, maka ingatlah kepada Allah waktu berdiri, duduk dan berbaring. Maka walikulli maqam martabah qasyah, tiap-tiap makom itu memiliki martabah zikir-zikir mereka. Tidak sah kalau orang bermartabat aulia Allah tapi zikirnya hanya tahu zikir lisan saja misalnya. Dia tidak sah kalau menjadi aulia Allah kalau zikirnya hanya hati saja misalnya. Tentu dia memiliki zikir-zikir yang lain. Dengan kata lain, kita ingin tahu bagaimana zikir para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi kitabihi Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar imma jahran au khufyatan. Maka hendaklah seseorang itu mengerti, mengetahui mana zikir-zikir yang jahir, mana zikir-zikir yang batin, mana-mana zikir yang terlihat, tersuara, dan mana-mana zikir yang tidak tersuara, mana-mana zikir yang dapat dimengerti oleh pikiran kita, au khufyan, atau zikir-zikir yang tersembunyi daripada itu. Minggu kemarin kita membahas tentang az-zikru nafsi, hari ini tentang zikir ruh. Ya Syekh, wahai Syekh, kaifa zikrur ruh? Nah, bijawabi Syekh Abdul Qadir Jalani, kalau ditanyakan kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, bagaimana yang dimaksud dengan zikir ruh? Faqala Syekh, berkata Syekh, wa amma natijah, adapun natijatun zikr ruh, hasil daripada zikir ruh itu dapat dibuktikan dengan makna lil makna bahwa musyahadatun, musyahadah, yaitu musyahadah. Musyahadah itu artinya cara orang melakukan syuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syuhud artinya saksi, menyaksikan. Ma musyahadatahu, apa yang dijadikan saksinya, masyhadnya. Anwaru tazaliyatis sifat, yakni nur tazali sifat, yakni nyatanya sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Wa natijatun fiha lil makna zikrin ruh, yang dimaksud dengan zikir ruh adalah berarti bila seseorang dalam hidupnya mampu melihat tajallinya atau nyatanya tentang sifat-sifat Allah, maka pada saat itu orang itu berzikir ruh namanya. Nah, contoh sifat Allah ada berapa? Ada 20, disarikan menjadi 13 sifat. Jadi 13 saja yang kita pikirkan. Ya lah. Wujud ada. Wujud itu paling mudah. Yang ada nih wujud. Wujud itu artinya ada. Bila pian melihat alam semesta ini adalah wujud, tazalinya kebesaran Allah, bukti kebesaran dan keagungan Allah. Melihat sendok, melihat korek api, apa saja ini bukti Allah itu ada. Ini bukti bahwa kebesaran dan keindahan Allah. Maka saat itu pian berzikir ruh namanya. Ya kah? Mau tidur tadi?
Ya Allah, aku merebahkan diriku. Ini aku hidup karena Engkau, karena Hayun. Hayun masuk enggak sifat? Hayun sifat. Ya lah. Nah, kita ulangi. Allah wujud, kidam, baqo. Ada kalian kita baca tuh. Baqo mukhalafatul lil hadis, qiyamu binafsi. Apalagi? Kodrat, iradat, hayat. Nah, hayat Hayun tuh, Hayun termasuk sifat Allah. Bila pian kau memahami hidup, pian ini hidup semata-mata karena Hayyun Allah, maka saat itu pian berzikir ruh namanya. Jadi tidak bisa mungkin jadi aulia Allah kalau tidak mengerti martabat-martabat seperti demikian, karena dia harus mengisi rongga zikir di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa ruh kita berzikir kepada Allah, yaitu tazali sifat-sifat Allah. Karena itulah yang dibicarakan di dalam dunia tasawuf atau ma'rifatullah. Banyak orang memadahkan tasawuf itu ketinggian tuh, jangan belajar tasawuf ya. Bunga nang memadahkan ini juga. Nang memadahkan ini juga kada pernah belajar tasawuf, tidak tahu dengan tasawuf, berani menasihati orang, tidak bisa bersepeda, menasihati orang, jangan pakai sepeda. Bahaya sepeda tuh, bisa jatuh, bisa sasat ke jalan gini. Ya, bersepeda tidak bisa. Menghina tasawuf itu sama dengan menghina saya Abdul Qadir Jalani. Kada pintar saya Abdul Qadir Jalani. Ya kalau kayak itu kalau, nah sampai menghina Nabi karena tidak mengerti. Ternyata tasawuf itu mudah enggak? Nah, kita bicarakan dari awal pertama sampai terakhir itu tasawuf. Kekanakan nih gini bisa ngerti apa rahmat Allah juga lah aja. Nah, rahmat Allah tahunya sifat apa? Sifat qiyamuhu binafsi, qiyam, qaim fi kullil hal, qaimullah, segala sesuatu ada qaim Allah. Biar sudah belajar ini Durun Nafis biasa aja, biar kitab Durun Nafis mudah pelajaran ini. Durun Nafis itu ringkas-ringkasan. Oh, coba contoh Durun Nafis. Janganlah engkau pandang kecuali di alam semesta ini tidak lain adalah sifat-sifat Allah. Lalu bingung, apa aja sifat-sifat Allah? Tidak ada yang sifat itu dalam sifat kecuali sifat Allah. Lalu bingung, lagi apa sifat-sifat itu apa lah jar? Iwak sapat kajar. Nah, bingung lah. Nah, saya ini yang benar paling mudah. Antasawuf. Qaim, contoh qaim. Sifat Allah enggak? Qaim. Kita ini ternyata bergantung semuanya kepada Allah. Siapa yang tidak bergantung? Coba. Gerak pian, langkah pian, hidup pian, bergantung dengan siapa? Allah. Kalau Allah tidak melakukan itu, tidak akan pernah bisa apa-apa. Contoh. Allah menjohirkan dalam tubuh kita. Kita buktikan. Janggut pian tumbuh karena apa? Karena dagu pian kelak. Mun karena dagu, maulah janggut tumbuh. Berarti janggut bergantung kepada dagu. Dagu pang bergantung mana pak? Apa kek? Nah, yuk. Ya kah? Bergantung semuanya enggak? Bergantung semuanya. Gigi bergantung non siapa? Busi bergantung non siapa? Hah? Semuanya bergantung semuanya ke tubuh kita nih. Darah, mun kada apanya nih? Jantung, enggak apa? Jantung, amun kada urat-urat saraf-sarafnya, apa? Bisa lah, kawa juga. Jadi satu pun di tubuh kita ini tidak bisa bersombong. Satu pun dari tubuh kita tidak bisa bersombong. Kawa lah bersombong. Bahkan kotoran kita pun tidak bisa bersombong. Ya kalau lah, saking bergantungnya. Itu membuktikan semua makhluk yang ada di dalam tubuh kita, di diri kita, roh kita, jasad kita bergantung dengan roh. Ruh kita bergantung dengan siapa? Dengan kehendak Allah. Ya, maka jelaslah, nyatalah Allah itu qaim fi kullil hal. Ya lah, Allah itu jelas sekali maha mempengaruhi, maha menentukan segala makhluk, bahkan yang makhluk itu pun kita tidak melihatnya di dalam diri kita, tubuh kita. Subhanallah. Dengan habis dah waktunya. Qaim. Maka zikir roh itu ialah bila kita bisa memahami itu. Nah, melihat tubuh pian, nah, melihat tangan pian kau bergerak, subhanallah, tanganku ini bergantung kepada
uratnya bergantung dengan darah bergantungnya, semuanya bergantung-gantung aja, dibikin membuktikan segala makhluk ini bergantung kepada gantungan yang lain. Ujung daripada gantungan itu, sadarlah kita siapa yang menciptakan gantungan itu. Itulah bukti qaim Allah pada diri manusia. Noh, zikirnya hebat banget, sudah zikir ruh pian dapatkan. Mudah-mudahan pian mengerti. Di lain kesempatan mudah-mudahan ada lagi penjelasan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Fitri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahumma sholli salaman kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tubda bihil hawaidu wa tunalu bihil rawaibu wa husnul hawatimi wa yastasal domamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin Allah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى